Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Aginta, NPM 2201280013 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah A1 Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 9 yang berjudul Interaksi dengan Pihak-pihak Terkait Bisnis Syariah. Saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Lubis. Izin saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian terkait bisnis syariah. Interaksi dalam konteks bisnis syariah dapat dipahami sebagai proses hubungan timbal balik yang melibatkan komunikasi, kerjasama, dan pertukaran nilai antara pelaku usaha dengan berbagai pihak terkait, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, interaksi dalam bisnis syariah mencakup aspek operasional, etis, dan spiritual yang saling terkait. Interaksi ini juga bukan sekedar alat untuk mencapai keuntungan ekonomi, tapi juga merupakan sarana membangun hubungan sosial yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam bisnis syariah? Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis syariah itu ada regulator, lembaga keuangan syariah, mitra usaha dan konsumen, masyarakat dan lingkungan. Regulator seperti OJK dan Bank Indonesia berperan dalam pengawasan dan regulasi. Yang kedua itu ada lembaga keuangan syariah, Bank Syariah, BMT, dan Fintech Syariah sebagai penyedia layanan yang berperan menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah. Nah, yang ketiga, mitra usaha dan konsumen, distributor, pemasok, dan pihak lain dalam rantai pasar. Yang keempat itu ada masyarakat dan lingkungan. Pelaku usaha syariah wajib memberi manfaat bagi umat, misalnya melalui zakat ataupun infak. Selanjutnya, bagaimana bentuk transaksi dalam bisnis syariah? Bentuk transaksi dalam bisnis syariah itu ada 3. Interaksi transaksional berbasis akad syariah. Yang kedua, interaksi kelembagaan. Yang ketiga, corporate social responsibility syariah. Nah, yang pertama itu interaksi transaksional berbasis akad syariah. Interaksi transaksional dalam bisnis syariah, semua transaksi harus dilakukan berdasarkan akad yang sesuai prinsip Islam seperti murabahah, mudarobah, musyarakah, ijarah, dan salam. Yang kedua itu ada interaksi kelembagaan. Nah, interaksi kelembagaan itu pelaku usaha syariah wajib membangun hubungan aktif dengan regulator seperti OJK, DSN MUI, dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah. Nah, yang ketiga, corporate social responsibility syariah. CSR dalam bisnis syariah sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Program-program seperti wakaf, produktif, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, apa saja tantangan dalam interaksi bisnis syariah? Nah, tantangannya itu kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pelaku usaha. Ketidaksesuaian praktik bisnis dengan fatwa DSN MUI. Yang ketiga itu infrastruktur pendukung yang masih kurang memadai. Yang selanjutnya, apa manfaat interaksi yang baik dalam bisnis syariah? Nah, manfaatnya itu meningkatkan kepercayaan publik, memberikan keberkahan dalam bisnis, mendorong loyalitas pelanggan, meningkatkan kepercayaan publik, hubungan yang dilindasi kejujuran dan transparansi, meningkatkan tingkat percaya masyarakat terhadap bisnis syariah. Yang kedua, memberikan keberkahan dalam bisnis, menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Yang ketiga itu mendorong loyalitas pelanggan, mendorong loyalitas konsumen
dan reputasi usaha yang kuat, layanan yang penuh integritas, keramahan, dan kepedulian terhadap pelanggan. Nah, kesimpulan interaksi dalam bisnis syariah merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan berbagai pihak terkait yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Bentuk interaksi dalam bisnis syariah beragam, mencakup transaksi berbasis akad syariah, komunikasi kelembagaan dengan regulator, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman prinsip syariah, ketidaksesuaian praktik bisnis dengan fatwa MUI, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Arifin Lubis telah beri saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.